Hai Moms, mungkin ada di antara kalian yang mau melahirkan normal tapi takut. Takut apa? Takut nyeri. Ternyata bisa loh melahirkan normal dengan meminimalisir nyeri. Mau tahu caranya? Nonton video ini sampai tuntas bersama saya Dr. Dara dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Oke, ILA adalah intrathecal labor analgesia. Jadi ini bagian daripada labor analgesia atau pemberian anti nyeri pada persalinan. ILA ini yang populer di Indonesia. Sebenarnya ada ILA, ada ELA ya, tapi saya tekankan pada ILA. ILA apa bedanya sama epidural? Sama-sama obat anti nyeri ini diberikan lewat tulang belakang, cuman berbeda ruang. Kalau epidural pada ruang epidural, kalau ILA pada ruang subarachnoid. Apa yang membedakan? Kerjanya obat dan jenis obatnya. Nah, kalau ILA itu biasanya dokter memberikan kadar obat spinal yang dosisnya lebih kecil di ruang subarachnoid tadi. Efek munculnya anti nyeri itu lebih cepat, biasanya 5 menit sudah berasa tuh. Tetapi kalau epidural itu lebih lama waktunya. Dan epidural yang membedakan sama ILA biasanya setelah dipasang alat ada semacam kayak kateter atau selang yang menempel di alat yang ditusuk ke dalam tulang belakang tersebut. Supaya apa? Ketika obatnya habis, epidural tuh bisa ditambahkan lagi obatnya. Jadi bisa ditambah-tambah gitu loh. Sedangkan kalau ILA kan sekali tusuk, jarum dilepas, udah selesai kan. ILA ini memang efek obatnya itu tertentu ya. Secara teori dia bisa 4 sampai kurang lebih 6 jam. Habis itu habis. Nah, sedangkan kalau epidural, itu kalau obatnya habis bisa ditambahin lagi. Nggak perlu disuntik-suntik karena ada selangnya. Seperti itu. Itulah yang membedakan. Memang sih secara teknis penggunaan pemasangan epidural ini sedikit lebih sulit dibandingkan pemasangan ILA atau spinal itu tadi. Jadi kontraindikasi dilakukan tindakan ILA ini itu ada 2. Ada kontraindikasi secara obstetri, ada kontraindikasi secara anestesi. Nah, untuk secara anestesi ini memang yang lebih tepat menjawab adalah dokter anestesi. Contohnya tuh apakah ada gangguan koagulasi atau pembukuan darah, apakah ada peningkatan tekanan intrakranial di kepala, itu dokter anestesi nanti yang menilai. Tetapi kalau dari bagian kami, dokter kandungan, selama ibu tersebut bisa melahirkan normal, dalam artian dia tidak ada masalah-masalah ya, contohnya nggak ada placenta previa, letak janin normal, ibunya sehat, itu bisa aja kita lakukan ILA. Jadi tidak ada masalah bagi semua ibu-ibu yang memang bisa melahirkan normal, tetapi ingin menggunakan ILA agar tidak nyeri pada saat persalinan, itu bisa digunakan. Jelas kelebihan ILA ini tujuannya untuk meminimalisir nyeri. Jadi orang yang mau melahirkan kan ketika terjadi pembukaan rahim itu yang bikin nyeri. Sama ILA ini ditekan nyeri tersebut. Memang dia nggak hilang total ya, tapi sangat minimal. Bahkan kadang-kadang ada rasa nggak enak karena ketekan ke bawah. Tetapi benar-benar berbedalah dibandingkan orang yang tidak menggunakan ILA. Tetapi di balik kenyamanan yang ditawarkan oleh ILA, ternyata ada juga kelemahannya. Nomor 1, biasanya ketika nyeri berkurang, kadang-kadang kontraksi pun melemah. Sehingga tidak jarang kadang-kadang dokter kandungan mengcombine dengan pemberian induksi. Dipasang infus, kasih obat untuk tetap menjaga kontraksi. Itu nomor 1. Dan kedua, kadang-kadang pada saat sudah proses pembukaan lengkap, karena nyerinya kurang, jadi si ibu ini kurang merasakan sensasi untuk mengedan. Dia udah nggak tahu nih, bayinya udah di mana. Sehingga ketika dia mengedannya nggak adekuat, kadang-kadang dokter harus membantu melahirkan bayi dengan cara divakum, ditarik, ataupun menggunakan forceps. Jadi sebenarnya untuk ibu-ibu yang mau melahirkan dengan teknik anti nyeri ILA ini, memang ada baiknya sudah ngomong dari awal. Supaya apa? Supaya dokter bisa berkoordinasi sama dokter anestesi. Karena ILA ini dikerjakan oleh teman-teman sejawat dokter spesialis anestesi, bukan oleh dokter kandungan. Jadi kan tentunya kan harus dijadwalin supaya dokter anestesinya tuh udah standby, udah tahu bahwa nanti ada yang mau melahirkan. Karena dokter anestesi kan umumnya itu bekerja di kamar operasi ya, membius pasien-pasien yang hendak dioperasi. Tetapi kan ada kondisi, ibu ini pede nih mau melahirkan normal. Tetapi tiba-tiba dalam perjalanannya, aduh dia nggak nyangka kok sakitnya seperti ini ya. Tapi tetap ingin melanjutkan persalinan normal. Maka dia ngomong, dok bisa nggak saya dikasih ILA? Ya bisa-bisa aja, cuma memang kita perlu waktu. Waktu untuk apa? Untuk menghubungi dokter anestesi untuk datang ke kamar bersalin untuk diberikan ILA pada ibu tersebut. Mengenai ibu-ibu yang tidak ada persiapan mau ILA,
ternyata tiba-tiba ketika sudah pembukaan 5 atau istilahnya di fase aktif, dia merasakan nyeri. Bisa dilakukan ILA? Sangat bisa, karena ILA ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu efek obatnya itu kurang lebih sekitar 4-6 jam. Kurang lebih 4-5 jam, memang banyak faktor ya. ILA ini diberikan ketika pembukaan fase aktif, pembukaan 5 atau 6 cm. Biasanya memang pembukaan 5 dan 6 cm ini baru mulai nyerinya semakin hebat. Sehingga pada saat itu banyak bumil yang mulai terganggu dengan nyeri tersebut. Jadi ketika diberikan pada saat pembukaan 5 atau 6 cm, diharapkan nanti kurang lebih ketika pembukaan 10, efek ilanya itu masih ada. Jadi ILA ini itu memang efek sampingnya sama seperti efek samping pemberian analgesia lainnya ya. Jadi kayak orang dilakukan pembiusan spinal dan segala macam tuh efek sampingnya kurang lebih ya bisa aja dia mual, bisa aja dia gatal-gatal, bisa aja sedikit ada sesak napas atau sakit kepala seperti itu. Tetapi biasanya efek-efek ini sangat minimal. Kenapa? Karena dosis obat yang diberikan pada saat ILA itu memang dosisnya minimal. Berbeda sama contohnya ketika pasien mau dilakukan operasi sesar. Itu kan diberikan pembiusan secara spinal tuh, ditusuk juga di tulang belakang. Nah itu memang dosisnya itu cukup tinggi, sehingga benar-benar orang dioperasi pun nggak rasa. Nah kalau ILA tekniknya kurang lebih seperti itu, tetapi dengan obat yang dosisnya minimal. Bisa saja pada beberapa orang memang ada sedikit tersisa tuh. Atau mamanya dia sensitif, tiba-tiba dia mual. Bisa, atau dia gatel. Tetapi itu agak jarang kita temukan. Pada umumnya pemulihan pasca persalinan pasien-pasien yang melahirkan biasa dengan menggunakan ILA pada umumnya tidak ada masalah. Kecuali itu tadi, jika kebetulan dia ini terdapat efek samping pada dirinya ketika diberikan obat ILA, contohnya mual. Jadi bisa aja habis melahirkan kadang-kadang itu masih ada sedikit rasa mual, tetapi itu sangat minimal. Biasanya dengan pemberian obat anti mual, obat lambung itu bisa tertekan. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap berat ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau melahirkan normal, mencoba cara ILA, ini bisa dipertimbangkan untuk meminimalisir nyerinya. Tetapi satu hal, di balik ini semua yang harus disadari, yang namanya melahirkan, pasti ada yang namanya nyeri. Dan nyeri ini harus kita nikmati. Memang agak sulit kita memahami ya, kok nyeri dinikmati? Ya karena nyeri kehamilan itu adalah sebenarnya nyeri yang tidak semua bisa dirasakan oleh semua wanita. Dan nyeri inilah yang membedakan ibu-ibu yang melahirkan normal dengan sesar. Yang masing-masing punya pengorbanan tentunya ya, tetapi khususnya buat teman-teman yang melahirkan normal, nyeri ini jangan ditakuti. Nyeri ini harus dinikmati karena ini adalah bagian perjuangan daripada kalian untuk menjadi seorang ibu. Jadi buat teman-teman di sini yang mau melahirkan normal dan selalu ingin menggunakan ILA, itu tidak ada masalah selama teman-teman tidak ada kontraindikasi baik secara obstetri maupun secara anestesi. Ya kan, umumnya di kehamilan pertama nih mau pakai ILA. Secara obstetri, kebidanan tidak ada masalah ya, letak plasenta bagus, letak bayi bagus, ibunya juga normal, tidak ada masalah-masalah ya, tekanan darah dan segala macam. Dari anestesi juga menyetujui ya, tidak ada faktor-faktor koagulasi, tidak ada peningkatan tekanan darah, tekanan intrakranial di kepala, itu boleh-boleh aja. Nah, di kehamilan kedua mau pakai ILA lagi boleh? Ya boleh banget. Jadi kalau ada contohnya seorang ibu melahirkan 3 kali ya, mau melahirkan normal. Pertama menggunakan teknik anti nyeri dengan ILA. Kedua mau pakai ILA lagi. Ketiga pakai ILA lagi. Asalkan tidak ada kontraindikasi, tiga-tiganya bisa menggunakan teknik ILA ini. Oke Moms, itu tadi penjelasan tentang ILA atau Intrathecal Labor Anesthesia. Bagi kalian yang mau melahirkan normal tetapi masih takut-takut menghadapi nyeri, ini bisa menjadi pilihan. Semoga kalian merasa puas dengan penjelasan dari saya. Jangan lupa like dan share video ini kepada moms lainnya agar lebih bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.